unsur apa saudara? Saya tulis di sini. Nyesel. Ya, yes. Kenapa dia menyesal? Saya tulis di sini. Karena semestinya Yesus itu satu-satunya yang bisa menolong, tapi dia nggak hadir di situ. Dari antara semua yang dia bisa harapkan, dari antara semua yang dia bisa ketemu, hanya Yesus semestinya yang bisa menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus nggak ada. Dan setelah kita mengerti ini dan kita mulai membaca apa yang dia rasakan, mulai kita bisa lihat unsur dari perkataannya. Ada nyeselnya. Mungkin dia berkata, seandainya kamu ada Yesus, Lazarus gak akan mati. Ada yang lagi nyesel hari ini datang di sini. Sudah berkata, Pak, seandainya Tuhan tolong saya waktu itu, Pak, saya gak akan bangkrut, Pak. Pak, seandainya Tuhan nolong saya dan Tuhan ingetin saya gak akan ditipu sama orang. Pak, seandainya Tuhan itu membawa damai di keluarga saya gak akan cerai, Pak. Pak, seandainya Tuhan itu memulihkan hubungan saya sama suami saya gak selingkuh, Pak. Atau mungkin ada yang sedang menyesal, Pak, kalau seandainya Tuhan itu menjaga saya gak akan sakit, Pak. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang datang ke gereja, sorry ya Pak, kayak Maria dalam Yohanes 11. Datangnya dengan nyesel. Tuhan, seandainya Engkau berkati aku gak akan kesusahan hari ini. Seandainya Engkau tolong aku gak akan ngadepin utang sebesar ini. Seandainya gak ada corona, bisnis saya masih jalan. Iya kan? Saudara mulai relate sama Maria. Seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Ada sedih dan nyesel. Semestinya Yesus Engkau bisa nolong, semestinya Yesus Engkau bisa menyembuhkan. But why didn't you? Kenapa Engkau enggak? Dan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini lagi ada rasa penyesalan dalam hati saudara, saya mau kasih warning kepada saudara. Karena saya tulis di slide, karena penyesalan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena penyesalan adalah bibit dari yang namanya kekecewaan. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara, katakan, saya gak boleh kecewa. Ayo. Tapi kalau kita gak jaga rasa penyesalan itu, atau bahasa sehari-harinya itu gelo, nyesal Pak, maka apa? Itu adalah bibit dari kekecewaan dan nanti lama-lama bertumbuh jadi kekecewaan yang besar sama Tuhan. Ada banyak orang nyesel karena dulu dia kaya, sekarang dia mungkin gak sekaya dulu. Pak, seandainya, wah kan gitu, seandainya saya tidak ini, seandainya. Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan yang sangat besar ada orang yang datang di tempat ini dan ikut di rumah, berapa ribu saudara yang nanti akan menyaksikan sampai malam. Bukan hanya nyesel, tapi saudara udah dalam state kecewa sama Tuhan. Tuhan, semestinya Engkau bisa nolong kan, kenapa enggak? Tuhan, semestinya papaku tuh masih sehat, kena corona kok mati. Kenapa Tuhan gak jaga, kenapa harus papaku yang Tuhan ambil? Dan saya rasakan dalam roh saya di dua ibadah ini, saya rasain banget ya, ada orang-orang yang lagi kecewa sama Tuhan. Karena kata tadi seandainya. Itulah keadaan Maria dalam Yohanes 11. Nah, itulah sikap hatinya saat datang sama Tuhan. Dia sedih, dia kecewa, dia menyesal, dan dia berduka. Dan perhatikan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengingat apa yang dia katakan di situ. Tetapi Tuhan suruh kita mengingat apa yang terjadi dalam Yohanes 12. Pada Yohanes 11 dia begitu kecewa dengan Tuhan. Seandainya Engkau ada, saudaraku pasti gak mati. Tapi di Yohanes 12, perhatikan. Dia
ketemu Yesus di rumahnya Simon si kusta. Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma buka parfumnya. Dia tumpahin itu ke kaki Yesus dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Wow. Dengan rambutnya. Sadar gak sih saudara? Rambut itu mahkotanya wanita. Setuju dengan saya? Ibu-ibu kalau sama rambut. Haleluya. Saya lihat mulai bapak-bapak mulai gini. Bener Pak. Istri saya kalau catoan 2 jam Pak Pendeta. Karena itu teman saya tidak akan pernah